Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Riza Oktiani dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas R006. Dalam video ini, saya akan mengulas asesmen di ruang kelas. Ini sebagai bentuk pemenuhan tugas dari mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya pada tugas T3.5.B demonstrasi kontekstual. Mengulas asesmen di ruang kelas. Dalam hal ini, mata pelajaran yang saya ambil adalah Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, yaitu IPAS, di kelas 4 fase B. Dengan capaian pembelajaran, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan, serta mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Lalu tujuan pembelajarannya dalam asesmen ini yang pertama adalah melalui video peserta didik dapat menentukan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan dan jaring-jaring makanan dengan tepat. Lalu yang kedua adalah melalui penugasan, peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan baik. Lalu yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat membuat diorama rantai makanan dan jaring-jaring makanan dengan tepat. Adapun materi ajarnya yaitu pada topik makan dan dimakan, dengan asesmen yang diulas yaitu asesmen formatif. Lalu ada bentuk asesmen, yang pertama adalah sikap, lalu yang kedua performa dengan penilaian presentasi dan ketepatan menyelesaikan soal. Lalu yang ketiga ada tertulis dengan tes objektif pilihan ganda. Lantas, di sini saya akan mengulas bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik. Nah, bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik yaitu pada bagian asesmen formatif penilaian keterampilan sikap, di mana pada asesmen tersebut berisi tentang kontribusi, kolaborasi, dan juga fokus. Asesmen telah disesuaikan dengan tahapan perkembangan peserta didik pada teori Jane Piaget, yaitu pada tahap operasi konkret dengan rentang usia 7-11 tahun. Nah, pada tahapan ini, peserta didik berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret, yaitu dalam hal ini adalah rantai makanan. Lalu, pada bagian ulasan, asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik, yaitu pada penilaian asesmen formatif dengan penilaian sikap, di mana pada asesmen tersebut berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, khususnya pada dimensi berakhlak mulia dan gotong royong. Hal ini mencakup pemahaman terhadap keberagaman dan kerjasama antar individu dengan latar belakang budaya yang berbeda. Nah, asesmen yang mengakomodasi keberagaman budaya tersebut dapat mendukung pengembangan profil ini dengan menilai cara peserta didik berinteraksi dengan sesama dalam kerangka nilai-nilai kebersamaan dan toleransi. Lalu, pada bagian mana dalam asesmen yang saya ulas ini yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Nah, asesmen yang digunakan yaitu berupa soal pilihan ganda tentang rantai makanan yang dirancang untuk mencocokkan tahapan perkembangan kognitif peserta didik yang lebih mengutamakan pemahaman konkret dan hubungan langsung antar konsep. Asesmen tersebut sesuai dengan teori kognitif Jane Piaget yang menyarankan agar pembelajaran mengikuti kemampuan peserta didik. Nah, oleh karena itu, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran haruslah berlandaskan dengan kemampuan peserta didik. Lalu, ulasan selanjutnya mengenai kesesuaian bahwa sudahkah asesmen tersebut memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Nah, hal ini dalam asesmen itu ditunjukkan pada LKPD yang berisi beberapa soal yang harus dijawab oleh peserta didik yang bertujuan untuk mengukur pemahaman terhadap materi yang telah disampaikan pada saat proses pembelajaran.
Selanjutnya, pada kegiatan penutup, pembelajaran guru meminta peserta didik untuk memberikan refleksi terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. Peserta didik diberikan emotikon perasaan senang dan juga mengantuk untuk menuangkan perasaannya pada saat pembelajaran. Hal ini dapat menjadi acuan dan masukan bagi guru untuk memperbaiki cara mengajar di dalam kelas. Lantas, jika saya menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang dapat saya tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapat ini dalam video ini ya. Nah, dapat saya paparkan bahwa yang saya lakukan itu yang pertama adalah menyesuaikan asesmen dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini saya membuat asesmen sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Misalnya, jika tujuannya adalah mengembangkan keterampilan kolaborasi, saya akan membuat asesmen yang melibatkan kerja kelompok, diskusi, atau proyek bersama. Jika tujuan saya adalah mengukur pemahaman konsep, maka soal-soal tertulislah atau presentasi yang akan saya buat. Lalu yang kedua adalah membuat soal atau tugas yang tentunya variatif. Saya akan membuat asesmen yang beraneka ragam seperti soal pilihan ganda, lalu ada uraian, proyek, presentasi, atau bahkan portofolio. Ini akan memungkinkan saya untuk menilai berbagai keterampilan dan juga aspek dari peserta didik. Lalu yang ketiga adalah mempertimbangkan tahapan perkembangan peserta didik. Saya akan berdesain asesmen sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Misalnya di kelas 4, tugas yang diberikan adalah terkait tantangan, namun tetap dapat dijangkau oleh kemampuan kognitif dan juga sosial mereka. Asesmen harus memfasilitasi perkembangan kemampuan berpikir konkret dan juga sosial mereka, seperti kerjasama dalam kelompok dan pengambilan keputusan bersama. Lalu yang keempat adalah mengakomodasi keberagaman peserta didik. Saya akan mempertimbangkan keberagaman budaya dan karakteristik peserta didik dalam merancang asesmen. Saya akan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memilih topik atau pendekatan yang relevan dengan budaya atau minat mereka. Ini akan meningkatkan keterlibatan dan motivasi mereka dalam proses asesmen yang saya berikan. Nah, ini merupakan hasil video ulasan asesmen yang dapat saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.